Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana membuat spanduk, desain spanduk ya, atau MMT atau banner atau yang lainnya dengan menggunakan CorelDRAW X7 ya, 64 bit. Langkah pertama kita buka dulu CorelDRAW X7-nya ya. Kemudian kita masuk pada pack 1 ya. Di sini otomatis namanya Untitled 1 ya. Nanti kita bisa ganti atau rename juga. Untuk Untitled 1 ini bisa terdiri dari satu halaman, bisa juga ditambah menjadi 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya ya. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan 1 halaman saja. Oke. Untuk langkah pertama, misalkan kita ingin membuat spanduk ya, ukurannya bebas, kita ambil contoh dengan ukuran 4 kali 1,5 ya. Pertama kita membuat persegi panjang ya. Kemudian di sini kita isi, kalau kita ingin 4 meter ya, panjangnya 4 meter, lebarnya 1,5 meter, berarti atasnya kita berikan angka 400 mm, ke bawahnya kita berikan 150 mm. Nah, ini agar proporsional ya. Tidak hanya menggunakan 400 dan 150, juga bisa menggunakan 200 dan 75 juga bisa. Intinya harus proporsional atau sebanding ya. Kemudian setelah ini kita berikan warna backgroundnya terlebih dahulu ya, menggunakan ini baris warna yang ada di sebelah kanan. Ada juga yang mungkin tampilannya di bawah, menyesuaikan saja. Nah, kita ambil warna sesuai yang kita kehendaki ya teman-teman. Misalkan saya ingin memberi warna biru. Nah, biru ini ada beberapa macam ya. Kita bisa memilih biru yang standar ini ya, dengan kita tekan. Kalau kita tekan dengan klik kiri agak lama, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti tinggal pilih warna, ini ada gradasi warnanya mulai dari agak terang sampai paling gelap. Nah, ini kalau kita ingin warna biru. Atau ini warna birunya muda ya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Ini biru tua sebagai warna dasar ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita hilangkan outline-nya. Bagaimana cara menghilangkan outline? Ini ada simbol outline, kemudian kita pilih none. Bisa dari atas dan juga dari kanan ini juga sama ya. Nah, setelah kita menentukan background awal, kemudian kita ingin membuat agar background ini cukup menarik ya. Tentunya nanti juga kita sesuaikan dengan tulisan yang akan kita masukkan. Biasanya kalau saya tetap menuliskan terlebih dahulu apa yang ingin kita masukkan. Misalkan saya ingin membuat suatu spanduk untuk bimbingan belajar begitu ya. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu bimbingan belajar. Kemudian nama bimbingan belajarnya apa ya, misalkan bimbingan belajar FA Studi ya, seperti ini. Kemudian dalam spanduk ya, bimbingan belajar itu biasanya ada menerima siswa baru. Saya buat posisinya seperti ini biar tidak terlalu memanjang ya.
pendaftaran mulai tanggal misalkan 14 ya, mulai tanggal 14 Juli 2021. Kemudian nomor HP ya, biasanya nomor HP misalkan 087830X. Oke ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita akan menempatkan terlebih dahulu posisi tulisannya. Kita bisa perbesar sesuai dengan ukuran yang ada di background ya. Seperti ini, kita beri warna putih. Menyesuaikan kalau backgroundnya gelap, kita beri warna tulisannya terang terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kita perbesarnya tinggal diklik tulisan, kemudian arahkan ini ya, arahkan di anak panah yang arah serong ini ya, jangan di kiri kanankan. Kalau di kiri kanan atau atas bawah nanti tidak proporsional ya. Lebih baik kita buat proporsional saja seperti ini. Kita tentukan juga letak-letaknya ya. Itu dibutuhkan kreativitas atau kemampuan dalam menempatkan suatu tulisan ya, biar tidak terkesan penuh di satu tempat. Kita juga harus membuat terbaca ya, apa yang ingin kita maksudkan itu bisa terbaca oleh orang yang melihatnya. Nah, ini belum belum jadi 100%, ini baru langkah awal ya. Sekarang kita mungkin mewarnai dulu ya. Oke, dengan warna terang karena backgroundnya gelap. Nanti bisa kita ubah lagi, misalnya kita ingin backgroundnya yang terang. Nah, setelah menentukan posisinya seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Ini saya buat untuk tanggalnya biar lebih besar ya. Ini saya buat rata kiri kanan. Kemudian ini juga saya buat rata kiri kanan. Caranya adalah tinggal klik tulisan. Kalau dia ada 2 baris atau lebih, dia bisa dibuat rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan seterusnya. Ini saya buat rata kiri kanan seperti ini ya. Nah, setelah ini kita mengedit backgroundnya terlebih dahulu. Nah, biasanya ingin yang menarik ya, karena ini kita bagi menjadi 2. Artinya ini 2 tema kiri dan tema kanan. Nah, itu tema yang kiri berisi nama bimbingan belajar FA Studi. Kemudian yang bagian kanan ini terkait dengan pendaftaran ya. Seperti ini pendaftarannya, menerima siswa baru, kemudian kontak nomor HP-nya seperti ini. Biasanya di bimbingan belajar juga punya moto ya. Motonya misalkan saya beri belajar lebih menyenangkan. Oke, simpel saja. Ini sebagai contoh, belajar lebih menyenangkan seperti ini ya.
Oke, sekarang kita warnai putih juga. Nah, untuk mengedit backgroundnya kita biasa menggunakan objek ini ya, freehand. Freehand ini bisa kita pilih yang B ya, B spline ya. Ini digunakan untuk membuat objek yang seperti bergelombang seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin membuat seperti ini sebagai tambahan daripada backgroundnya, sebagai variasi backgroundnya saja ya. Dengan membuat objek sembarang seperti ini yang mana titik awal dan titik akhirnya dia terhubung, maka dia nanti bisa diwarnai misalkan kuning seperti ini ya. Kemudian outline-nya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pilih pick tool. Nah, setelah itu kita masukkan warna kuning ini atau objek kuning yang kita buat tadi ke dalam backgroundnya. Caranya adalah klik objek kuning, kemudian klik kanan, power clip inside ya. Klik power clip inside, kemudian masukkan dengan cara mengeklik yang warna biru. Klik seperti ini. Nah, ini otomatis dia masuk ke dalam backgroundnya. Apabila kita ingin mengatur posisinya, juga mengatur objeknya lagi, objek kuning maksudnya ya, biar bisa di edit-edit, tinggal kita buka edit power clip ya. Caranya tinggal klik background biru ya, atau sembarang karena ini sudah masuk dalam background. Nanti ada edit power clip. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita edit-edit menjadi seperti ini. Kita tarik ya bagian titik-titiknya sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya, seperti ini juga bisa. Nah, kita ingin buat warna gradasi juga bisa. Caranya kalau ingin membuat warna gradasi tinggal pilih ini ya, pilih menu ini interaktif fill tool, kemudian kita tinggal tarik. Nah, di sini ada dua warna ya, ini yang warna atas kuning otomatis dan yang bawah juga otomatis putih, tapi kita bisa ganti dengan ingin warna merah atau ingin warna hijau, bebas ya. Tapi kita juga menyesuaikan background yang biru tadi. Oke, nanti bisa kita stop editing, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya, hasilnya ternyata seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kurang sesuai kita bisa edit lagi ya. Seperti ini kita tempatkan di sini karena kita tidak ingin terlalu banyak warna hijaunya mungkin. Oke, seperti ini saja contohnya. Bisa juga kita buat beberapa ya. Ini bisa kita duplikat. Caranya adalah klik gambarnya, kemudian Ctrl D, nanti akan otomatis terduplikat. Kemudian kita bisa membuat bentuk yang ini, bentuk yang lain dengan warna yang lain juga. Oke, seperti ini nanti jadinya dan seterusnya ya. Oke, ini cara untuk membuat power clip. Tapi misalkan ini kurang sesuai bisa dihapus lagi ya. Cuma nanti di sini ada tanda silang. Nah, untuk menghilangkan tanda silangnya itu ya, berarti kita masukkan objek lagi sembarang, misalkan lingkaran. Kita masukkan objek lingkaran seperti ini, kita warnai, karena kalau dia tidak ada power clip yang dimasukkan maka dia akan ada tanda silangnya ya. Jadi bisa dengan cara kalau sudah terlanjur membuat power clip tapi mau dihilangkan, kita buat objek tapi objeknya nanti kita letakkan di luar ya, seperti ini. Sebenarnya tidak ada di objek yang kita cetak nanti, tapi ada power clipnya, cuma nggak kelihatan seperti itu ya. Misalnya kita mau pakai lingkarannya untuk membuat yang bagian kanan ya.
Yang bagian kanan kita membuat seperti ini, boleh. Yang bagian informasi pendaftaran kita buat dalam warna kuning ini. Biar lebih menarik kita duplikat, kemudian kita perbesar sedikit. Kita beri warna yang lain, misalkan merah. Kita letakkan di belakang ya. Cara meletakkan di belakang objek kuning tadi dengan cara ini shift backdown ya, shift backdown di keyboard nanti akan otomatis seperti ini. Nah, ada warna merahnya, tapi kalau kurang terlihat bisa kita geser lagi yang warna kuning atau warna merahnya sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang saya ingin seperti ini. Nah, apabila warnanya terang berarti tulisannya ini harus gelap. Ini kita sudah mulai pada bagaimana mendesain untuk ini warna tulisan ya. Jangan lupa untuk setiap objek yang kita buat dengan lingkaran seperti tadi, outline-nya dihapus ya, biar nggak ada warna hitam di outline-nya. Oke, untuk menerima siswa baru ini bebas mau menggunakan font apa ya. Saya coba menggunakan font untuk menerima siswa barunya. Pilih saja font yang menarik, tentunya tidak banyak ikatan atau kailnya biar bisa terbaca ya. Ikatan atau kail itu semacam contohnya seperti ini ya. Ini ada kail-kail atau bentuk latinnya yang dia membuat seperti ini, juga ada banyak ikatan atau kailnya. Sebaiknya jangan, karena kita mau membuat spanduk yang biasanya dilihat sekilas ya. Jadi biar dalam sekilas itu bisa terbaca secara maksimal ya. Nanti kita buat, saya pakai New God BT Bold ya, seperti ini. Karena backgroundnya terang, kita beri warna gelap seperti ini misalkan, atau biru. Nah, menerima siswa baru sudah, kemudian pendaftaran mulai tanggal ini ya, kita beri warna. Kita misalkan ingin ini warna terang lagi ya, berarti mau nggak mau belakangnya harus kita beri objek yang gelap. Nah, cara memberi objek yang gelap, kita objeknya ingin pakai, kalau tadi baseline ternyata kurang cocok ya. Nah, kita menggunakan, coba untuk mendesainnya 2-point line saja ya mungkin. Ini membuat membuat garis dari 2 titik, tapi kita bisa teruskan ya. Misalkan kita ingin membuat, kita luruskan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian bisa seperti ini ya. Kita inovasi atau kreativitas sendiri-sendiri saja. Di sini kita buat. Nah, seperti ini sebagai background dari pendaftaran ya, tanggalnya. Oke, kita hilangkan outline-nya ya. Jadi hilangkan outline-nya saja. Kita beri warna. Kita hilangkan outline-nya. Kita beri warna merah misalkan. Ya. Merah kita power clip atau masukkan ke dalam background. Nah, jadinya seperti ini. Merahnya kita power clip atau kita masukkan ke background. Oke. Tinggal kita atur dengan cara edit power clip ya. Kita bisa memperkecil, mengecilkan, atau kita menambahi lagi dengan cara duplikat ya. Kemudian kita taruh seperti ini. Kita beri warna lebih gelap ya. Seperti ini, kita lihat hasilnya di stop editing content. Nah, jadinya seperti ini ya, cukup cantik. Oke, tinggal kita dengan Arial kita sesuaikan lagi. Nah, New God lagi saja. Kalau saya lebih suka pakai ini ya, New God.
Apabila kita ingin warna yang lain di 14 Julinya, bisa kita blok 14 Juli, kita beri warna misalkan kuning ya, seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk nomor HP-nya, kita bisa juga beri icon-icon atau gambar-gambar simbol nomor HP. Kita download dulu, biasanya di Freepik itu ada di website Freepik. Silahkan dikunjungi website Freepik, kemudian kita tuliskan kata kuncinya, misalkan ikon untuk HP, nomor HP, nanti akan muncul ya. Ya kita download ya, kemudian kita masukkan, atau mencari di image di Google juga banyak, silahkan. Oke, ini nomor HP-nya seperti ini. Kalau ingin diperbesar lagi untuk info pendaftaran dan tanggalnya, bisa ya dengan cara seperti ini. Kita maksimalkan nanti ukuran huruf pendaftarannya biar terbaca oleh orang-orang yang lewat ya. Kita edit lagi power clip-nya, kita tarik ini ke bawah, tapi dengan cara kita blok. Untuk memblok semua objek yang kita butuhkan, letakkan di ini ya, daerah putih dulu, kemudian kita pilih dengan cara ini ya, membuat kotak putus-putus ini. Objek yang kita pilih kita masukkan di dalamnya, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita perbesar ke bawah maksudnya seperti ini. Nah, sudah pas ya. Oke. Nah, sepertinya yang warna biru ini kurang sesuai ya, karena ini merah. Birunya coba saya buat lebih muda kali ya, atau lebih menarik seperti ini. Cuma berarti warna merahnya kita ganti biar nggak mati ya. Warna merah ini harus kita, ini juga permainan warnanya ya, biar tidak mati. Bagaimana caranya? Seperti itu harus kita pikirkan. Kalau kita beri hijau, nah maka dia tidak mati warna hijaunya. Nah, seperti inilah ya, kita harus mencoba biar nanti bisa memilih yang tepat. Nah, kemudian bimbingan belajarnya ini kita gunakan misalkan Sogoi UI ya, Sogoi UI yang bold atau yang seperti ini, kita beri bold. Nah, kita ingin membuat di belakangnya itu ada ini, ada apa, agak outline yang tebal itu ya, tapi tidak langsung menggunakan outline satu, tapi bertumpuk-tumpuk nanti. Oke, maka pertama kita akan ini dulu mengatur posisinya, karena ini terlalu renggang ya. Kita buat bisa terlalu ini mepet-mepet hurufnya dengan cara ini, karakter spacing seperti ini. Kita atur ke negatif, nah dia akan menyempit gitu ya. Nah, setelah ini kita rasa cukup, kemudian kita klik lagi tulisannya. Di bagian outline kita pilih outline yang ukurannya misalkan ya 0,4 misalkan. Nah, ini kan dia ada outline hitam. Oke, outline hitamnya kita ganti putih, tidak apa-apa. Jadinya seperti ini. Kemudian kita ingin di atasnya ini ya, yang karena ini ada outline-nya jadi nggak terbaca. Jadi kita klik lagi bimbingan belajarnya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya. Ini artinya dia numpuk dengan posisi sejajar ya. Tapi kita harus menghilangkan atau mengurangi outline yang tulisan kedua atau yang di atasnya tadi. Misalnya kita buat 0,2 misalkan. Ini outline-nya kita ganti hitam misalkan. Dia jadinya seperti ini. Atau kita perkecil outline-nya menjadi 0,1. Nah, warnanya kita ganti dengan warna kuning misalkan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi akan terbaca dengan jelas. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Atau mungkin kita tambahi ya, lainnya 0,3 ya. Seperti ini kita tambah jadi 0,3, tapi kita tumpuk lagi. Kita klik tulisan yang
bimbingan belajar paling atas, Ctrl C, Ctrl V lagi, kemudian kita ilangi outline-nya di tulisan ketiga. Nah, jadinya akan lebih terbaca daripada sebelumnya. Seperti ini istilahnya cuma numpuk-numpuk saja ya. Ini putihnya kurang tebal, 0,4, saya ganti 0,6 misalkan ya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, tulisan bimbingan belajar sudah kita edit. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal FA study-nya, studi. Kita beri bentuk square saja. Saya lebih suka bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Tapi itu sangat subjektif, monggo tergantung dari desainernya ya. Tergantung dari desainernya. Seperti ini. Kemudian untuk belajar lebih menyenangkan biasanya dibuat dalam bentuk Latin ya hurufnya, atau huruf yang lebih tipis karena ini tema. Nah, misalkan saya pakai yang ini. Oke, seperti ini karena backgroundnya gelap jadi warnanya juga terang ya. Kita beri warna putih atau warna kuning. Nah, oke, seperti ini langkah-langkah membuat desain spanduk atau MMT ini bisa kita modifikasi terus, masih cukup sederhana ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana caranya ini ya, membuat agar tulisan lebih jelas, caranya diberi tadi. Ini juga misalkan satu contoh lagi membuat biar dia lebih jelas ya, kita beri outline terus kita tumbuk-tumbuk lagi. Ini 0,3 misalkan. Tapi karena ini ada ini ya kayak jarum-jarumnya jadi kurang bagus, ternyata bisa kita perkecil lagi. Oke, seperti ini. Ternyata untuk tipe hurufnya juga mempengaruhi ya. Dia tidak cocok diberi outline juga ada seperti ini ya. Misalnya seperti ini saja. Oke. Untuk membuat misalkan kita ingin warna birunya ini menjadi gradasi, kita juga bisa menambahkan ini tadi ya. Interactive fill tool kita buat jadikan gradasi. Kita beri untuk warna putihnya biar oke, kita bisa beri warna yang cukup terang juga ya. Ini kita coba-coba saja ya biar hasilnya nanti sesuai yang kita kehendaki. Oke, nah seperti ini. Ini biar tidak mati warna hitamnya, kita beri warna merah saja. Ini FA studinya juga kita berikan outline. Oke, kita beri warna kuning misalkan. Dan kita copy lagi FA studinya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita hilangkan outline-nya. Kita bisa beri warna misalkan merah atau hijau. Yang penting dia terbaca ya, maksudnya terlihat jelas ya. Jangan sampai memberi warna yang nanti malah menjadikan warna mati. Jadi kuningnya kita ganti ke yang lebih gelap. Ya, misalkan merah seperti ini. Kemudian bisa juga kita memberikan objek lagi ya biar lebih menarik. Kita berikan seperti ini.
kita beri segitiga-segitiga di dalamnya. Ini variasi saja ya untuk menambah kesan rame. Kita masukkan ke power clip seperti ini. Apabila terlalu besar, dirasa kebesaran kita kecilkan ya. Kita duplikat, posisi duplikatnya kita bisa atur di sini. Nah, dibalik juga bisa, jadinya begini. Kita beri warna yang lain, kita duplikat lagi, bisa. Kita beri warna yang lain, kita beri warna emas juga. Kita atur posisinya atas bawahnya ya, background. Kita coba lihat hasilnya. Ini masih terlalu rame ya, terlalu rame sepertinya. Kita bisa mengedit-editnya terus. Oke. Ini kita perbesar dulu. Oke, memang seperti ini ya. Suka dukanya mendesain, harus mungkin saya jika mendesain tidak dalam satu waktu langsung selesai desainnya ya. Jadi berkali-kali nanti saya tutup dulu, cari inspirasi dulu, kemudian nanti saya buka lagi seperti itu sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memang tidak bisa dalam sekali ini ya, sekali kerja. Desain itu perlu banyak inspirasi. Ini sepertinya juga terlalu banyak outline, jadinya kurang bagus ya. Ini kita hapus salah satu saja outline-nya biar bisa dimaksimalkan pembacaannya. Perlu penambahan ukuran outline juga kita tambahi saja, tidak masalah. Misalnya kita ingin membuat bimbingan belajarnya, ini kita buat seperti ini ya. Dia kotak tapi tepinya kita buat agak melengkung. Nah, caranya seperti ini. Kemudian outline-nya kita hapus, kita beri warna kuning putih ya. Ini berarti kita background seperti ini. Bisa perbesar, kita sesuaikan saja. Oke, ini kita agak ke bawahkan ya. Atau mungkin kalau kurang menarik kita bisa edit lagi di sini. Akan kita edit-edit intinya biar sesuai apa yang kita harapkan ya, seperti itu. Oke, misalkan ini saya masukkan di power clip saja. Kemudian putihnya saya beri transparansi dengan cara
klik transparansi tool, kemudian di sini nanti ada angka-angka yang kita bisa atur transparansinya, bisa kita beri warna, kemudian beri transparansi juga boleh seperti ini. Tapi jika belakangnya gelap maka ini harus terang ya, berarti harus dibuang ini. Oke, kita masuk power group lagi, kemudian kita beri lebih gelap warnanya. Ini, atau kita kurangi transparansinya. Oke, seperti ini. Untuk FA studinya saya kurang setuju dengan outline-nya, kita bisa hapus saja outline-nya seperti ini. Belajar lebih menyenangkannya kita berikan seperti ini saja. Oke, kemudian kita warnai kuning atau apa, kita hilangkan outline-nya, kita power klik di dalamnya seperti ini ya. Kemudian bisa kita perbesar hurufnya. Oke, memaksimalkan. Ya, seperti ini kurang lebih hasilnya ya. Untuk ini nomor HP-nya juga kita perlu edit dengan huruf yang cantik ya. Ini. Oke, kalau sudah ya kiranya ini sudah pantas untuk dijadikan desain ya seperti itu, kita bisa mengekspornya biasanya ya jadi file. Oh ya, kita jangan sampai lupa menyimpan ya, kita simpan dulu biar aman, takutnya kalau nanti CorelDRAW-nya ngehang atau bagaimana. Kemudian kita simpan misalkan di sini di produk, di seperti ini kita beri nama misalkan MMT gimbal, tinggal kita simpan. Kemudian kita akan mencetaknya. Biasanya kalau kita ingin cetak dalam format gambar saja ya, kita ekspor lebih dahulu, file ekspor, kemudian kita masukkan misalkan di sini ya, kita ekspor. Bisa kita pilih nanti kualitasnya mau high gloss paling tinggi atau high biasa atau medium atau juga bisa low ya, atau rendah. Kita menunggu saja proses ekspor. Di sini ada CMYK, pilihan CMYK, grayscale atau RGB. Biasanya saya menggunakan yang CMYK. Nah, CMYK nanti warnanya lebih ke arah banyak warna ya. Maksudnya kadang lebih ini menarik menurut saya. Ini kualitasnya kita oke, kita kualitasnya bisa kita pilih mau low, custom atau high gloss. Di sini saya ukuran high gloss, kemudian kita oke, seperti itu saja. Oke, itulah tutorial bagaimana membuat desain spanduk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.